MM, CMA. Apa kabar Pak? Pak Dokter? Alhamdulillah sehat Bu Dr. Sari. Gimana sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, mungkin rekam jejak Pak Dokter ini sangat-sangat luar biasa ya. Selain sebagai akademisi, juga sebagai praktikal bisnis. Saat ini sebagai CEO dari sebuah perusahaan TP Catur, kemudian CEO sebagai di perusahaan BMS Group. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin langsung simak saja suguhan dari Bapak Dr. Insinyur Sri Hartono MM, CMA dan CHRE. Insya Allah pengalaman beliau yang cukup luar biasa bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana mempertahankan bisnis yang sukses di masa pandemi ini. Syukur-syukur tetap semakin berkembang. Waktu kami berikan kepada Bapak Dr. Insinyur Sri Hartono, kami persilakan. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Prof. Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta di acara seminar pada kesempatan sore hari ini. Suara saya jelas terdengar, Bu Moderator? Jelas kedengar. Oke. Baik, terima kasih sekali. Ya, hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ujang Sumarwan. Tadi menarik sekali ya, Prof. Ujang menyampaikan dengan contoh. Gitu. Saya nggak pakai contoh, nggak pakai hadiah nih, Prof. Karena ini waktunya 10 menit. Kalau misalkan 1 jam kan ada hadiahnya banyak kali ya, Prof. Ya. Baiklah, para hadirin yang hadir di acara sore hari ini, ada 745 peserta, luar biasa. Saya juga mengerikan sekali, ini banyak sekali. Kalau dalam satu gedung mungkin sudah nggak muat kali ya di hall utama mungkin ini Prof. Tapi kita berkat Zoom kita bisa berkumpul. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik sukses berbisnis di tengah pandemi COVID-19. Satu topik yang selalu didengung-dengungkan di mana-mana. Karena memang yang menjadi masalah banyak orang yang tidak tahu mau ngapain nih kalau pandemi seperti ini. Tapi sebetulnya kalau kita melihat penjelasan Prof. Ujang Sumarwan tadi, sebetulnya peluangnya jadi banyak ya Prof. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit melihatkan satu slide yang mungkin bisa dilihat di sini. Ini memang bisnisnya bisnis yang ukuran skala kecil ya. Kita melihat di sini, survival rate dari banyak perusahaan itu bisa bertahan di market pada kondisi normal ini. Ini kita berbicara mengenai kondisi normal. Itu bisa bertahan 3 tahun. Contoh di sini itu cuma hanya tinggal 57 perusahaan, sisanya tuh gugur di jalan gitu. Kalau tambah 10 tahun tambah habis. Biasanya sampai 10 tahun itu cuma 30% saja lah yang bertahan. Pengalaman saya sendiri juga begitu. Saya termehek-mehek sampai ber5 tahun tuh masih termehek-mehek gitu. Alhamdulillah sudah berumur mau 10 tahun masih bisa survive. Berarti saya termasuk dalam kelompok 30% itu, Bro. Nah, apalagi ini kondisi normal ya. Kalau yang sekarang mungkin ada teman saya bulan tanggal 1 Februari buka, alhamdulillah bulan Mei sudah tutup. Jadi karena tidak kuat bleeding dengan menghadapi kondisi pandemi. Tentunya ini menjadi masalah yang menjadi problem di semua pengusaha di dunia, tidak cuma di Indonesia. Dan itu juga sekarang juga saya merasakan betapa beratnya hidup di era pandemik ini dan khususnya beban yang luar biasa bagi para pelaku bisnis. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya paham ya,
kalau kita berbicara tentang kondisi normal, itu sebetulnya kompetisi sudah terjadi sangat tinggi karena dipastikan Anda tidak pernah sendiri di market. Bisnis itu nggak pernah sendirian. Anda pasti akan berhadapan dengan kompetitor langsung maupun kompetitor tidak langsung. Nah, pada kondisi normal pun Anda dipaksa untuk memiliki yang namanya kelincahan. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak lincah di dalam menjalankan bisnis pasti juga akan jatuh untuk hilang dari pergerakan seperti slide yang pertama tadi. Nah, kemudian pada kondisi normal pun juga dibutuhkan satu strategi bisnis ataupun strategi marketing yang jitu, kampiun. Kemudian ada strategi fokus yang semua orang harus berpijak pada core bisnisnya supaya dia tidak mudah goyah karena semakin kita luas semakin tidak concern. Kalau kita bicara dalam konteks perusahaan kecil ya. Nah, kemudian konsistensi. Ini jadi masalah. Kita bisa melihat bahwa pada kondisi normal pun itu menjadi pebisnis tidak gampang. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana di kondisi yang sekarang, di era new normal, di mana kita menghadapi pandemi yang luar biasa? Semuanya pasti sering melihat slide ini, bahwa di kondisi pandemi itu memang sudah terjadi pergeseran luar biasa. Ada 4 mega shifting, terutama dari sisi kebiasaan orang lebih banyak tinggal di rumah, kemudian kalau dulu masih lebih mau mencari aktualisasi diri, sekarang lebih bicara yang penting kita bisa survive. Dulu kita seminar harus datang, sekarang go virtual. Kemudian di sini ada yang lebih beda. Mungkin sekarang kita lebih mempunyai satu empati yang luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Karena banyak teman-teman kita yang dulu masih bekerja, sekarang tidak, terpaksa sebagai kolega kita membantu. Dan seterusnya seperti itu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Dampak pandemik itu sudah bisa dirasakan oleh semua orang. Karena hari ini kita berbicara tentang perilaku konsumen sesuai dengan asosiasi yang saya tekuni sama Prof. Bujang, itu pola perilaku konsumen sudah bergeser nih, pasti sesuai dengan pergeseran mega shifting tadi. Kemudian daya beli otomatis, karena dulu kita punya uang banyak, sekarang uang kita semakin berkurang, daya beli kita itu semakin turun. Kemudian distribusi, kalau dulu orang datang mungkin sekarang mau nggak mau barang itu harus dikirim ke rumah, dan itu berbeda sistemnya. Dulu orang datang ke minimarket, hypermarket, sekarang orang udah takut pergi ke mall, beli barangnya pun sekarang dibalik, kita beli dari rumah menggunakan marketplace, kemudian kita beli secara online. Variasi produk kita dipaksa harus lebih banyak, lebih lengkap, karena kalau kita memilih produk di online itu potensi untuk memilih dan memilah untuk melihat mana yang paling bagus barangnya itu menjadi satu kebutuhan. Nah, dampak yang lain adalah akses informasi. Ini jadi masalah. Banyak pelaku pemasaran yang masih kekeh dengan model bisnis yang lama. Tentunya Anda akan mempunyai problem karena orang tidak akan pernah dilihat produk Anda, tidak pernah akan dilirik karena Anda tidak memiliki akses untuk dilihat oleh para konsumen di luar sana. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu masalah harga. Kalau di kondisi sekarang ini masalah harga premium, daya beli melemah, tapi kalau menurunkan harga juga menjadi masalah. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau tadi sudah disinggung oleh Prof. Bujang Sumarwan, sebetulnya ekspektasi atau harapan dari pelanggan di luar sana atau ekspektasi dari konsumen itu apa sih, kan gitu kan? Satu, apapun produk Anda, pastikan produk Anda itu adalah yang bisa memberikan solusi sebetulnya. Kalau produk Anda itu bisa memberikan solusi bagi kebutuhan dari konsumen atau keinginan dari konsumen, otomatis tugas Anda itu sebagian sudah mau selesai. Yang kedua, produk Anda harus memastikan memiliki nilai. Ini yang tidak semua orang bisa menciptakan produk yang memberikan manfaat secara baik kepada konsumen. Karena in the end konsumen akan memilih nanti, begitu dia membeli harganya murah tetapi ternyata cepat rusak, value-nya itu enggak nampak gitu kan, manfaat yang diperoleh dari produk yang dibeli itu tidak nampak, ya artinya Anda akan cepat ditinggalkan. Kemudian akses, seberapa bisa produk Anda itu bisa dijangkau oleh mereka. Kemudian informasi, sama ya. Di sini kita bisa melihat sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin membangun bisnis, 5 pointers ini kita pegang, produk kita sebagai solusi dari permasalahan dari konsumen, bisa memberikan nilai,
mudah diakses, kemudian juga informasinya itu jelas, sebetulnya kita selesai sebagai pebisnis. Secara konsep sebetulnya mudah, tapi in fact kenyataan di dalam bisnis sendiri itu membangun konsistensi untuk memegang erat prinsip ini terkait dengan solusi, value, akses, dan informasi itu jarang yang bisa dilakukan dengan sempurna di dalam persaingan pasar sana. Banyak orang yang bisa memberikan solusi tapi hasil informasinya nggak kedengeran. Saya misalkan usaha membenahi AC misalkan, tetapi ternyata walaupun kualitas pekerjaan saya itu bagus, tapi tidak dilihat oleh orang yang akan membutuhkan tenaga saya dan seterusnya. Begitu juga dengan pemasaran untuk produk. Kalau pengalaman saya di perusahaan saya, karena saya menjangkau semua market, jadi saya membidik semua market yang bisa saya grab. Baik itu market dari sisi online, TV, offline, itu kita kerjakan, bahkan main di institusi itu kita lakukan. Artinya apa? Sebetulnya bagaimana sebisa mungkin produk Anda itu bisa diakses, kemudian juga bisa memberikan satu solusi kepada para konsumen yang membutuhkan produk Anda, itu yang bisa kita kerjakan dengan segera. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya ingin menjelaskan satu hal yang sangat penting yang menyebabkan kita bisa survive sebagai pebisnis di era COVID-19 sekarang ini. Yang pertama, ada 9 langkah di sini, tolong dicatat nanti bisa kita diskusikan pada waktu pas session tanya jawab. Yang pertama adalah satu, tadi Prof. Ujang sudah memberikan contoh nih, jadi yang bisa kita jelaskan adalah bagaimana kita mengoptimalkan Ya, ini jaringan sepertinya ya, dari terlempar keluar. Ya, muncul lagi. Halo? Ya. Ya, suaranya bagus. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga, pastikan produk Anda itu yang terdepan. Jangan sampai kita punya produk, tetapi di dalam bisnis itu produk Anda itu adalah produk yang kesekian serinya. Anda akan ditinggalkan. Karena orang selalu mencari yang terbaru, terbaik, kemudian yang paling berkualitas dengan harga tentunya yang terjangkau. Kemudian gunakan semua akses yang sangat mungkin digunakan. Jadi kalau pengalaman saya masuk ke seluruh channel. Saya masuk ke TV, saya masuk ke online, saya masuk ke menggunakan website, kayak menggunakan marketplace, kemudian saya masuk ke lini yang model institusi, kemudian saya masuk ke modern market, itu saya kerjakan semua. Nah, kemudian biasakan Anda melakukan penawaran-penawaran khusus kalau kita berbisnis di saat sekarang.
Jadi Anda harus memiliki sesuatu yang memudahkan orang untuk mengingat produk Anda. Nah, yang lebih penting lagi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ujang tadi, pastikan produk Anda adalah yang paling tanggap situasi. Ini yang nggak mudah. Karena kadang-kadang kita punya produk itu kadang-kadang ya dibikin aja. Apakah itu sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak, emang gue pikirin gitu kan. Yang penting saya punya produk, saya jual. Yang terjadi produk Anda akan dilirik orang. Karena apa? Karena produk Anda tidak seperti spesifik yang dibutuhkan oleh konsumen Anda. Nah, yang lebih penting adalah karena kita berbicara tentang bagaimana produk kita bisa diterima oleh konsumen di era yang sekarang di tengah pandemi ini adalah strateginya itu nggak bisa biasa-biasa saja. Kemudian waktu yang ada sekarang, Anda benar-benar harus lebih fokus untuk lebih bekerja lebih keras, lebih cerdas dibandingkan dengan sebelum Anda mengalami kondisi pandemi yang seperti sekarang. Nah, yang lebih penting, yang terakhir adalah berikan layanan terbaik dan bangun kesan yang mendalam. Membangun impresi itu menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau 9 pointers ini kita kerjakan di dalam bisnis, kelihatannya begitu mudah untuk ditulis, tapi di dalam pelaksanaannya ini sulitnya luar biasa. Karena kecenderungan kita itu menunda, kemudian mengabaikan keluhan dari pelanggan, kemudian juga kita menganggap semuanya sudah bisa diterima dan seterusnya seperti itu. Itu tidak bisa lagi sekarang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan seluruh bisnis partner yang ada di market saat ini. Semua platform bisa Anda gunakan untuk memasarkan produk Anda. Kecepatan itulah yang akan menyebabkan bisnis kita tetap bisa survive. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan yang tetap kekeh menggunakan metode lama di kondisi yang sekarang itu tidak bisa akan bertahan dengan lama. Dan pasti akan langsung game over. Dan saya mencoba melakukan semua hal yang diajarkan secara teori dari buku-buku yang untuk mengatasi kondisi COVID seperti ini, dan saya kerjakan dan ternyata itu bisa works. Memang tidak semua bisnis bisa cepat karena permasalahan di organisasi, tetapi kita semua para pelaku bisnis yang di tengah era pandemi ini memang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit karena kita terbiasa dulu santai-santai, sudah ada yang membeli, nah sekarang tidak bisa lagi. Kita harus lebih struggle, lebih lincah, dan juga harus lebih berkomitmen untuk membangun trust yang diberikan oleh para pelanggan kita. Karena waktu kita tidak banyak, hanya 10-15 menit, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita sambung dengan diskusi untuk sharing dan juga bertanya, barangkali ada yang akan ditanyakan kepada kita berdua, saya dan Prof. Ujang. Demikian Ibu Moderator. Baik Prof. Dr. Insinyur Sri Hartono, sangat menarik ya tipnya ini, tip dan triknya ini yang paling utama ini intinya di 9 kata kunci ya. Yang terakhir bagaimana membangun bisnis partner. Jadi kemitraan itu menjadi sebuah tulang punggung. Yang terakhir ini pada kondisi saat ini variasi produk. Kalau kita masuk variasi produk tidak juga fokus pada hal tertentu tadi dihubungkan dengan kebutuhan dan keinginan ya, keunikan yang khusus mungkin itu menjadi juga suatu faktor utama. Baik Prof. Ujang, ini tadi ada beberapa chat ya dari beberapa para peserta telah menambahkan 2K-nya itu. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan kepuasan konsumen. K-nya itu. Jadi apakah itu benar? Silakan Prof. Ujang, kami berikan waktu itu kepuasan konsumen. Ya, oke, ya. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Sri ya. Ini benar-benar harus kita laksanakan nih tipsnya ya, kalau ingin maju nih. Iya. Baik, betul ya. Kak yang berikutnya kepuasan. Luar biasa. Saya berikan aplaus ya pada peserta. Betul ya. Jadi Kak yang berikutnya adalah kepuasan ya. Ya, benar Bu. Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin kami berikan pertanyaan juga karena tadi ini ada pertanyaan dari Elita Yunistiani Lampung, ini dari mahasiswa baru, ini kebetulan Prodi Magister Manajemen Universitas Lampung. Dalam berbisnis tentu kita memerlukan aspek sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain. Di era kondisi pandemi seperti ini, tentu saja aspek SDM menjadi hal yang sangat penting. Pertanyaannya bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola aspek tersebut dapat berjalan dengan optimal sehingga bisnis yang dijalani dapat terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini kayaknya dari strategi bisnis ini kayak cocok ini Pak Sri. Silakan Pak Sri. Ya, baik, terima kasih.
Ya, jadi begini, sebetulnya kan kalau kita bicara SDM di era yang sekarang, sebenarnya sama dengan yang kemarin. Artinya begini, kualitas layanan pada pelanggan itu akan bisa terpenuhi kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik. Artinya, di era yang sekarang, otomatis peningkatan kompetensi dari SDM itu jauh harus lebih tinggi. Jadi, pada saat kita persaingan yang sekarang karena channelnya itu adalah kebanyakan menggunakan online, berarti kan kecepatan yang dibutuhkan. Jadi responsif dari para sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu yang dibutuhkan. Adim tadi ngasih pertanyaan apa, Adim ya? Nggak boleh lelet lagi, harus lebih cepat responnya, harus lebih terampil di dalam menerima keluhan. Jadi pelatihan terkait dengan sumber daya manusia itu juga harus dikedepankan. Nah, banyak perusahaan di era pandemi ini karena ini pandemik, mudah-mudahan nggak usah ada yang namanya pelatihan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jangan, justru yang sekarang ini kita harus habis-habisan untuk memberikan pelatihan. Supaya apa? Supaya kita tetap dipilih oleh pelanggan di luar sana. Ini yang paling penting, ini Ibu Moderator. Jadi bicara SDM adalah core. Karena jadi sebenarnya ada dua hal yang menjadi permasalahan utama di dalam bisnis. Yang pertama adalah akses kepada market, yang kedua adalah masalah sumber daya manusia. Jadi betul, jadi SDM itu tetap pada kondisi sekarang, semua pebisnis harus berpikir bagaimana meningkatkan keterampilan dari para sumber daya manusianya, supaya apa? Supaya bisa memberikan layanan yang terbaik. Karena begitu Anda menurun kualitas layanan pada konsumen Anda, pasti Anda akan ditinggalkan dengan cepat. Karena switchingnya sekarang bisa mudah sekali. Mungkin Prof mau nambahin? Prof Usa, silakan Pak Prof Ujan. Ya, betul. Pengalaman kami memang saya kemarin jual buku ya. Nah, jadi supaya efisien kita harus terampil mengerjakan apapun. Nah, dari mulai mengemas, pergi ke sana, pergi kemari. Karena kalau mengandalkan orang lain harus bayar gitu. Nah, jadi intinya bahwa semua dari kita harus belajar keterampilan ini manual, itu yang penting. Ya. Jadi kalau kita diperlukan harus berwirausaha, apapun bisa dikerjakan, ya. Jadi itu yang harus dilatih. Jadi betul kata Pak Sri. Justru sekarang ini harus dialokasikan waktu semuanya untuk belajar sesuatu meningkatkan skill kita. Nah, saya ulangi ya, meningkatkan sesuatu skill kita. Nah, saya kebetulan dengan Pak Sri ini punya hobi yang sama ini olahraganya. Nah, di dalam olahraga itu yang menarik apa? Kalau perusahaan besar ulang tahun itu pasti menyelenggarakan event golf. Nah, karena saya punya skill di situ, saya nggak perlu seringkali nggak perlu keluar uang tuh, nggak perlu keluar uang, saya diundang. Nah, kalau harus bayar, itu sekian persen dari gaji. Nah, karena kita punya skill, kita bisa bermain. Nah, saya kenal dengan Pak Sri pengusaha karena bermain golf gitu. Nah, jadi kita harus punya skill apapun, ya, yang nanti menambah wawasan gitu, termasuk skill olahraga, skill seni. Nah, karena skill-skill itu diperlukan sebagai pintu masuk. Nah, kalau bahasa marketingnya itu touch point. Ya, saya ulangi. Jadi kalau bahasa marketingnya itu touch point. Jadi touch point itu adalah dengan sesuatu skill kita yang dibutuhkan oleh orang lain untuk gathering, olahraga, seni, melawak, apapun. Nah, itu diperlukan. Tujuannya tadi untuk memperbesar bisnis kita, ya. Nah, jadi betul kata Pak Sri. Jadi sekarang itu era apapun ya, kalau perlu bisa macul ya. Kalau perlu bisa metik, bisa memperbaiki apapun yang ada di rumah, itu sangat diperlukan. Ya. Jadi ketika kita akan switch bisnis, itu kita bisa melakukannya. Ya, terbiasa bangun pagi. Nah, menantu saya sekarang tuh jam 5 udah standby, nyiapin bahan semua, memotong segala macam, mengemas, mencari driver segala macam ya. Dia lakukan semuanya. Karena kalau harus pakai orang lain, keluar biaya. Ya, makasih Ibu Moderator. Oke, baik, sangat menarik ya, benar-benar menjadi sebuah inspirasi bagi terutama bagi pelaku bisnis baru ini, Prof. Ya, lanjut kita, ini ada pertanyaan melalui via chat dari Adim Imaduddin ya, Batam. Ini kebetulan saya hafal mahasiswa baru nih Prof.
di Prodi MM. Ya, ini kelas PJJ, kelas program kita punya program jarak jauh, menanyakan tentang dengan adanya omni channel dalam memasarkan produk, apakah terdapat dampak negatif yang kemudian perlu diantisipasi oleh pelaku usaha? Ini strategi bisnis ini Prof. Dr. Insinyur Sri Hartono. Ya, silakan Pak Dokter. Ya, mungkin saya luruskan, kalau kita bicara mengenai omni channel itu kan lebih bagaimana kita menggunakan multi channel ya, lebih dari satu channel, bisa fisik misalkan, apakah menggunakan internet dan seterusnya seperti itu. Nah, sebetulnya justru yang apa namanya, yang sekarang itu kita malah harus melakukan itu, Ibu. Kalau kita ingin sukses di dalam bisnis, malah kita dipaksa seperti yang saya kerjakan. Ya, saya akan menggunakan semua channel yang bisa kita pergunakan untuk memasarkan produk saya, itu saya akan pergunakan. Itu poinnya. Karena kita tidak bisa memilih dari sisi hanya misalkan online saja. Tapi kadang-kadang ada kebutuhan untuk produk tertentu pada channel online misalkan. Tapi misalkan kita bisa masuk ke TV, channel TV shopping misalkan. Jadi itu yang bisa kita pilih. Karena kalau misalkan kita hanya fokus pada satu channel saja, ya kita akan berat gitu. Pengertian omnichannel ada di sana. Yang ditanyakan lebih fokus ke apa yang tadi? Adakah dampak negatif, Dokter, atas kegiatan omnichannel untuk kita antisipasi? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai omnichannel itu nggak ada masalah, cuman memang kadang-kadang kan tidak semua channel itu kan bisa kita masuki. Justru yang menjadi penting adalah kalau misalkan let's say kita mau masuk ke e-commerce atau kita akan masuk ke offline, dalam artian masuk ke ke sektor langsung yang seperti yang biasanya sebelumnya, itu tidak semua channel itu bisa diterima. Kadang-kadang kan kita tidak bisa melihat, kita harus pikirkan dari sisi sebetulnya siapa sih yang menjadi target audience kita. Kerugian finansial itu terjadi kalau kita tidak berhitung di depan di dalam menetapkan sebetulnya apakah target pelanggan kita itu ada sesuai dengan channel yang mau kita tuju tadi. Misalkan begini, produk kita itu misalkan produk murahan itu, terus kemudian kita masuk ke channel TV shopping misalkan, otomatis produk kita nggak pernah akan dibeli karena memang mereka itu rata-rata produknya adalah produk-produk yang premium misalkan contoh. Tapi kalau misalkan produknya itu harganya itu premium sekali, sementara produk pesaing dengan jenis produk yang sama itu harganya itu ada yang murah sekali, produk kita biasanya akan tidak dilirik oleh calon pelanggan kita. Nah, kerugiannya di mana yang muncul? Satu, waktu kita akan lebih kebuang, sementara kita akan menggaji karyawan. Di situ jadi biaya akan lebih banyak keluar kalau kita tidak mampu menempatkan produk kita sesuai dengan channel yang semestinya. Itu yang harus menjadi concern. Jadi sebetulnya yang lebih penting adalah riset market dulu, Bu. Sebelum kita berbicara omni channel, kita lebih bicara mengenai riset market untuk melihat sebetulnya pasar mana yang akan kita tuju, itu yang akan menentukan seberapa efisien proses bisnis yang akan kita jalankan. Itu Bu, Dr. Sari. Ya, baik Dr. Insinyur Sri Suhartono, mohon maaf. Pertanyaan berikutnya, jadi intinya untuk pada saudara Adim dari Batam, intinya omni channel itu adalah bagian dari multi channel ya. Jadi berbagai channeling. Putus-putus. Kedengaran suara saya, Dokter? Bagus. Halo, iya. Pada intinya itu makin banyak channeling itu mungkin lebih baik, tapi mungkin diseleksi ya kali mana yang cocok dengan target pasarnya gitu. Iya, Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Halo? Ya, di saya bagus kok. Oh iya. Ya, oke. Mungkin ada persoalan akses ini jaringan kali, Pak Dokter. Pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Bapak Dr. Sri Hartono dari Imron Kasani. Kondisi pandemi di mana lahan pekerjaan formal sangat terbatas akibat banyaknya PHK saat ini, berakibat pada PHK, sehingga orang banyak beralih menjadi profesi dasar, bertani, berkebun, berjualan. Sementara daya beli dan konsumsi masyarakat menurun. Apa dampak bagi persaingan usaha dan bagaimana pasar kondisi pertanian yang kalau memang akan ditingkatkan? Silakan, mungkin ini cocok juga ini untuk Pak Profesor
Ujang. Silakan Pak Profesor Ujang. Ya, terima kasih. Yang penting tadi, kalaupun berjualan yang belum dilakukan banyak orang. Kalaupun ada yang sama, apa yang membedakan dengan kita? Nah, ini ya, jadi cirinya itu, ya. Nah, dalam kasus seperti bisnis salad buah Bogor tadi, ternyata dia memilih untuk kelas yang premium. Ya, jadi memang bukan kelas untuk apa yang harganya relatif itulah, relatif mahal ya. Misalnya ukuran yang paling kecil itu dia 17.000 ya. Baru ke level keduanya 35.000. Jadi makanya dia menyebutkan premium. Ternyata pasarnya ada. Nah, ini juga menarik ya, pasarnya ada. Nah, jadi tinggal kita melihat pasar mana, konsumen mana, kemudian seberapa besar. Yang paling gampang lah, lihat tetangga kita sekelilingnya. Nah, kalau perlu kita kenok satu persatu tetangga itu. Yang kedua, paling tidak kalau ada lahan itu bisa bermanfaat untuk kita. Nah, saya sendiri sekarang kebutuhan hampir sayuran sekian persen, walaupun nggak semuanya, bisa terpenuhi dari lahan saya, walaupun saya tidak jual. Setiap hari saya bisa minum jus tomat tanpa harus membeli. Ya, saya manfaatkan lahan itu yang ada semuanya. Jadi paling tidak lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau perlu dijual, nah tinggal kita cari mana yang orang butuh yang belum disuplai oleh orang lain. Nah, itu saja mungkin kemampuannya. Ya. Oke, mungkin Pak Sri bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Dr. Sri. Bapak Dr. Sri. Pak Dr. Saya tadi kepental lagi, jadi nggak dengar pertanyaannya. Oh iya, ini pada saat pandemi ada pemikiran banyak orang karena PHK beralih kepada kegiatan usaha berjualan, kemudian bertani. Nah, bagaimana ini bisa mendapatkan pasar ya dalam kondisi pandemi di mana para pengusaha para pekerja yang di PHK ingin mencoba melakukan usaha ya berjualan lah seperti itu. Tadi dari Prof, ya silakan Dokter. Ya, sebetulnya jawabannya simpel sekali. Kan yang menjadi masalah itu kan sekarang ini kan ada orang yang tiba-tiba menjadi wirausahawan gitu kan, atau dulu bekerja di pabrik kemudian kerja di bidang pertanian, bisa menghasilkan produk yang bagus sih. Nah, sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para petani yang dadaan tadi itu karena kondisi pandemik itu bisa berkolaborasi masuk ke klub-klub para apa namanya orang-orang yang masuk di, kan sebetulnya kan ada nih di FB itu ada grup misalkan yang berminat untuk di UMKM, kemudian masuk di apa namanya hidroponik dan sebagainya, itu banyak sekali ada di sana. Maksud saya begini, sebetulnya kita bisa menggunakan semua akses sih, apakah itu Instagram, kemudian apakah itu Facebook, karena sebetulnya melalui jejaring tadi yang saya sampaikan contohnya itu, kita bisa mengoptimalisasi tentang pasar yang akan kita bidik. Otomatis tuntutannya bagi para petani harus lebih melek teknologi, itu tuntutan yang paling utama. Karena kan nggak mungkin kita menanam sayur kita pakan sendiri, tentunya harus kita jual. Kalau mau kita jual tuh dijualnya kemana? Tentunya yang pertama bisa kita menggunakan yang namanya media sosial. Kemudian yang kedua kita bisa menjual ke tempat lingkungan kita terdekat dulu. Itu kalau memang orientasi adalah memang mau berbisnis. Karena kan banyak nih dari pengalaman yang sudah petani yang sudah eksis saja kondisinya sekarang aja berat sekali. Apalagi ini yang dulu bekerja di pabrik kemudian menjadi petani, memanfaatkan lahan yang di sekitarnya, kemudian dia akan melakukan berjualan. Kebayang tingkat kesulitannya. Nah, tentunya kalau bisa ya jangan semuanya menjadi petani, misalkan menghasilkan sesuatu produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat sekitarnya, itu bisa dilakukan. Tapi ini kan kondisi memang kadang-kadang kalau kemampuannya cuma bertani mau ngapain kan gitu kan, ini juga menjadi permasalahan yang lebih serius. Kalau saya sih lebih ke sana, Bu Dr. Sari. Jadi manfaatkan akses media seperti 9 poin yang saya jelaskan tadi, kemudian memastikan semua orang tahu bahwa Anda memiliki produk yang sedang Anda tawarkan di dalam jejaring sosial tadi. Kan ada WA, saya melihat ya di grup di perumahan saya itu
itu mereka itu hidup dan eksis hanya gara-gara menjual produk melalui WAG group saja kan, warganya kan lumayan banyak, itu bisa eksis. Nah, yang jadi masalah kalau warganya jumlahnya sedikit mau kemana nih kan gitu kan? Nah, tentunya menggunakan IG, Instagram yang untuk anak-anak muda, kemudian kalau yang kolonial itu menggunakan Facebook itu bisa. Saya pikir demikian, Bu Dr. Sari. Oke, baik, Pak Dr. Insinyur Sri Hartono. Pada intinya jadi adalah bagaimana meningkatkan akses informasi untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak ya dengan berbagai alternatif media sosial yang ada. Yang ada. Oke, ini ada pertanyaan lagi Prof. Ujang ditujukan kepada Profesor Ujang terkait keputusan konsumen dalam membeli sangat terkait dengan proses belajar konsumen. Apakah dalam kondisi pandemi ini proses belajar konsumen mengalami zigzag karena faktor situasi yang tidak menentu atau posisi dengan tetap linear? Dari Imron STDI Jakarta ini, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih ya Pak Imron, betul. Jadi dua faktor yang sekarang terjadi itu situasi yang di luar kontrol konsumen ya, pandemi ya. Itu juga menyebabkan daya beli dia turun. Nah, kemudian dari proses belajar konsumen itu artinya begini, pengetahuan atau pengalaman konsumen yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, ketika konsumen turun, dia automatically harus mengadjust keputusannya. Nah, harus mengadjust keputusannya. Nah, ini contoh yang paling gampang nih. Biasanya saya sekian persen ada alokasi nih untuk olahraga di luar rumah. Ya, pasti ya. Nah, karena pandemi nih pendapatan berkurang ya terpaksa olahraganya di rumah gitu. Biasanya kita keluar rumah. Nah, jadi harus adjust ya. Tapi Pak Sri ini ngajakin terus nih, uangnya nggak pernah berhenti nih ya. Kalau saya di rumah gitu. Nah, jadi sama konsumen juga. Strategi kedua, dia tetap mengkonsumsi berganti merek dengan kualitas yang turun. Ya. Jadi berganti merek. Yang kedua strategi konsumen mengurangi jumlah. Saya ulangi ya, mengurangi jumlah. Jadi yang biasanya misalnya tadi menghemat yang paling kecil di rumah listrik, bagaimana listrik bisa dihemat? Ya. Kemudian pulsa bagaimana bisa dihemat? Nah, jadi kalau konsumen ingin survive seperti yang dikatakan para peserta tadi harus kreatif. Kreatif di dalam melakukan adjustment strategi pengeluaran. Nah, jadi itu sangat penting ya. Karena tadi harus berpikir 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Ya, karena sekarang semua artinya kita harus mempersiapkan dari gaji yang ada, yang biasanya cukup 1 bulan, sekarang usahakan bisa cukup 1,5 bulan. Nah, jadi di situ konsumen harus melakukan penyesuaian terhadap beberapa pengeluaran. Nah, yang jelas misalnya dulu biasanya sebulan sekali beli pakaian baru, sekarang enggak. Nah, ya dulu 2 bulan sekali beli sepatu baru, sekarang tidak. Ya, karena sepatu yang ada pun nggak pernah dipakai misalnya. Nah, demikian Bu moderator. Baik ya, pada intinya bagaimana kita mencari efisiensi ya pada kondisi yang bisa kita efisiensikan gitu ya. Ya, ini masih ada lagi pertanyaan ditujukan kepada Bapak Profesor Ujang dan juga Bapak Dr. Sri Hartono dari Diki Ridho Muslimin Universitas Muria Kudus. Ini sangat jauh ya, daerah Kudus ini. Assalamualaikum, saya izin bertanya kepada Bapak kedua narasumber. Penyebab apa yang membuat perencanaan bisnis menjadi gagal, tidak sesuai dengan realita bisnis yang ada? Lalu sumber data apa yang perlu dilakukan untuk sebagai sebuah analisis pasar atau mungkin lebih kepada riset pasar saat pandemi berlangsung ini? Mungkin kami tujukan dulu ke Pak Sri Hartono terlebih dahulu. Silakan Pak Sri. Siap, terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan cerdas. Jadi ini betul sekali. Nah, kan kejadian COVID itu kan mulai berjalan itu kan di bulan Maret. Para pelaku bisnis biasanya sudah merencanakan jauh sebelum itu. Data-data yang digunakan adalah data-data lama, dalam asumsi adalah kondisinya normal. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Apakah data yang lama bisa digunakan? Jelas tidak mungkin, karena sudah terjadi pergeseran terkait dengan perilaku dari konsumen. Ini yang menjadi concern.
Kalau begitu, apa yang digunakan untuk pijakan yang sekarang? Satu, harus melakukan re-riset lagi, melakukan riset market yang kecil-kecilan saja dengan melihat atau menggunakan panel outlet misalkan. Kita pengen tahu sebetulnya itu secara variasi produk, apakah produk yang digunakan itu masih sama atau tidak, kemudian harga yang dibutuhkan itu harga pada range berapa, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga adaptasi dari para pelaku bisnis itu menjadi kunci sukses ke depannya. Karena kalau kita menggunakan data lama tanpa merubah data informasi pasar yang sekarang, kita akan salah arah nanti. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kalau kita mau berbisnis di era pandemik ini, tentunya kita harus menggunakan data yang sekarang, yang terbaru, yang paling update. Misalkan kita akan membuka apa? Misalkan membuka restoran. Apakah mau tetap dijalankan? Jelas-jelas aturan regulasi sudah berubah seperti ini. Tentunya kita harus berpikir ulang nih. Karena kalau itu kita paksakan untuk membuka restoran di kondisi yang sekarang, yang sudah ada pun kita juga bermasalah, apalagi yang kita sebagai pendatang baru. Ingat, satu kegiatan bisnis itu bisa langsung diterima oleh masyarakat, itu butuh waktu untuk diterima oleh pelanggan di luar sana. Kalau yang offline. Nah, bagaimana dengan yang online? Sama, data market juga dibutuhkan untuk melihat kira-kira untuk kebutuhan pasar saat ini itu yang belum terlalu banyak itu produk apa yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan yang ada di dalam online tadi. Nah, kita nggak bisa melakukan satu kegiatan pemasaran yang sifatnya cuma duplikasi dari produk-produk yang sudah ada di market. Ya, kita akan ketinggalan karena semua orang sudah ada kan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi yang saya pesankan adalah satu, lakukan menganalisis market dengan menggunakan data yang terbaru, kerjakan dengan menggunakan sederhana, tapi yang intinya adalah untuk mengetahui bagaimana jenis, kemudian harga produk yang akan ditawarkan itu mau pada level mana, kemudian kebutuhan produknya itu apa saja. Jadi supaya dengan data-data itu kita bisa mendapatkan informasi yang valid, baru kita bisa menerjemahkan dalam bisnis plan yang sepertinya, sehingga nanti ada adjustment di semua bagian. Begitu, Dr. Sari. Baik, Pak Dr. Sri Hartono. Jadi mungkin lanjut pada dari pemikiran wejangan Bapak Profesor Ujang. Silakan Pak Profesor Ujang. Ujang mana ya? Halo Pak Prof Ujang. Suaranya di unmute Prof Ujang. Halo? Ya, jelas suaranya? Ya, silakan. Ya, saya sepakat dengan Pak Sri ya. Jadi bisnis itu tidak seperti matematik. Ya, jauhkan dari pikiran matematik. Contoh, ini contoh gampang ya. Saya kan jualan buku di toko buku ya. Kemudian manajernya datang ke saya. Pak Prof, ini kenapa udah 2 tahun ini bukunya langsung anjlok gitu. Biasanya setiap semester itu buku saya laku sekitar 300 buku. Nah, hitung-hitungannya sekian persen orang akan membeli ya. Ternyata dalam realitasnya itu tidak seperti itu gitu. Nah, itu tolong ya. Jadi jangan kata saat bisnis hitung boleh, tapi yang ditulis itu selalu tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi tidak selalu, yang banyak kasus hitung-hitungan itu matematik tidak selalu mendukung gitu ya. Jadi tadi benar harus kita berhitung ya. Jadi harus kita berhitung ya. Kan kita kadang kalau mengumpulkan dana begini. Oke, kita ada sekian anggota, kalau sekian orang Rp20 akan ketemu sekian. Nah, dalam realitasnya konsumen itu nggak seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah siapkan alternatif 1, plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau perlu sampai plan yang kelima. Jadi jangan hanya bicara dengan plan A dan plan B. Kalau perlu sampai dengan plan kelima. Sehingga kalau terjadi sesuatu kita sudah tenang. Nah, memang sudah dalam perhitungan kita. Ya, makasih Bu. Ya, betul. Ya. Betul sekali. Iya. Bisa menambahkan sedikit? Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, jadi betul. Jadi saya juga demikian. Jadi saya selalu menyiapkan option-option. Tadi plan A, plan B, plan C itu option. Sebanyak mungkin option yang bisa kita kerjakan semakin bagus. Kemudian kalau di dalam bahasa kerennya contingency plan. Gitu kan. Nah, contingency plan itu penting.
di era yang seperti sekarang. Karena misalkan begini, apakah 2021 nanti akan tetap memburuk gitu kan? Kita kan tidak bisa cuma mengikuti data pertambahan jumlah penderita gitu kan. Karena jumlah penderita bergerak naik, itu bisnis juga semakin nyungsep nih. Artinya lebih kehati-hatian dalam memilih bisnis yang akan kita kerjakan. Kemudian lihat juga dari sisi target market yang kita mau kita bidik dan seterusnya, itu harus benar-benar kita siapkan dalam bentuk planning yang matang gitu. Nah, selama ini kan tidak, data itu asal-asal aja, cuma melihat ke atap, dapat informasi seolah-olah mengimajinasi. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi begitu bergerak, seperti teman saya tadi, 1 bulan gagal, 3 bulan hancur, investasinya gila-gilaan, itu semuanya sudah jadi bubur semua nih. Ini harus hati-hati. Demikian sih, Bu Dr. Sari. Terima kasih, Dr. Sri Hartono. Jadi intinya adalah memang perlu ada analisis sensitivitas itu ya, Dokter dan Pak Puja, ya, dengan berbagai alternatifnya ya, alternatif mungkin sampai kepada alternatif pesimismenya juga gitu. Jangan terlalu optimis mungkin begitu ya. Ya, terima kasih. Iya, oke, the worst scenario. Ya, ini ada pertanyaan dari saudari Tanti Kustiari. Pertanyaannya, jika semua pelaku bisnis mengikuti konsep marketing yang tepat, bagus. Namun, jika pasar yang beli itu rendah, bagaimana? Dan bagaimana kalau ini dilakukan oleh para pengusaha UMKM, masa depan UMKM? Apakah ini akan memberikan hal yang buruk bagi UMKM? Pak Dr. Sri tadi ya, tadi dibuka dengan small business ratingnya itu survivalnya. Silakan apa yang harus dilakukan dalam konsep marketing? Ya, ini menjadi penting nih buat para pelaku bisnis yang skala kecil. Karena kan bisnis skala kecil itu biasanya kita berhadapan dengan modal yang kecil juga gitu kan. Nah, kalau bisnis yang seperti ini, kebanyakan orang terlalu ambisius untuk masuk ke segmen market yang luas. Ini yang sering terjadi blundernya di sana. Kalau kita bermain pada bisnis skala kecil, itu justru sebaliknya, berfokuslah kepada produk yang sedikit dan pelanggan yang tidak banyak. Tujuannya apa? Kalau produk Anda itu sudah fokus kepada jumlah pelanggan yang sedikit, itu kalau terjadi hal yang tidak pas dengan produk kita, itu merubahnya itu lebih mudah. Karena produk yang kita bikin kan belum terlalu banyak. Jadi selama ini kan tidak nih, even itu pengusaha kecil, tetapi misalkan let's say bikin konveksi deh di rumah gitu. Karena dulu bekerja pernah ikut kursus jahit, terus bikin bajunya banyak gitu. Ternyata modelnya sudah ketinggalan, kemudian secara jahitannya juga tidak lurus, belok-belok gitu, banyak kualitasnya yang tidak melalui QC, quality control dan seterusnya. Akhirnya begitu barang sudah jadi, baju sudah dipotong-potong, kemudian dipasarkan nggak laku. Nah, yang terjadi apa? Ya rugi gitu kan. Karena apa? Karena kesalahannya adalah harusnya itu fokus dulu, coba kepada 1-2 pelanggan, gimana bagus, kembangkan lagi, dan butuh kesabaran. Membangun bisnis itu tidak ada yang instan. Nah, kebanyakan para pebisnis yang masih coba-coba tuh maunya besar gitu. Itu biasanya cepat hidupnya ya cepat matinya juga gitu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Kalau itu saran saya secara manajerial di UMKM itu jangan terlalu ambisi untuk cepat menjadi besar, tapi fokuslah pada pelanggan yang sedikit. Pastikan produk Anda sudah diterima dengan baik, baru kita bicara dalam konteks yang lebih besar lagi. Dan itu butuh proses dan juga effort yang luar biasa. Demikian Dr. Sari, mungkin Prof. Ujang menambahkan. Ya, silakan Prof. Ujang. Ya. Ditambah, ya. Satu saja pesan untuk para mahasiswa yang ingin memulai bisnis, ada tips saya, risikonya kecil tapi belajar mendapatkan konsumen. Coba jual semua barang yang nggak dipakai. Kalaupun rugi, itu nggak terlalu sakit hati. Sepatu bekas, handphone bekas, kacamata bekas, apapun coba jual, cari konsumennya. Nah, itu yang paling gampang ya. Jadi coba itu ya, lakukan mulai besok. Jual kepada siapapun. Nah, nanti semakin lama itu semakin asik kita bisa menjual, mencari tahu karakter konsumen. Kalaupun rugi, resikonya kecil. Toh barangnya udah nggak mau dipakai lagi. Nah, coba ya silakan. Nah, di Amerika itu menarik ya. Jadi sejak awal orang sudah belajar entrepreneur. Salah satunya apa? Awal semester dia beli buku. Ya, buku bekas.
atau buku baru. Akhir semester buku itu dijual kembali. Nah, sehingga pasar buku bekas itu sangat banyak sekali. Nah, itu yang mungkin saran kami ya. Jadi silakan. Betul kata Pak Sri. Bisnis itu harus ditekuni. Ya. Dulu istri saya ngurusin truk, ngurusin toko ya. Itu harus fully on time. Kalau enggak, semua orang di sekeliling kita akan menipu kita. Ya, supir bilang, Pak, bannya bocor. Padahal kemarin baru ditambal. Datang lagi yang satu, Bu, bensinnya udah habis. Padahal baru jalan berapa kilo. Nah, ternyata istri saya mungkin punya karakter yang nggak bisa sabar. Akhirnya udah ditinggalin. Ya udah serahin ke yang lainnya. Nah, jadi tadi, kalau mental kita memang enggak, nah mungkin tadi ya. Nah, kalau Pak Sri ini mentalnya memang luar biasa ini ya. Nah, ya. Jadi tadi kita tes dulu kita punya mental enggak? Ya. Saya sejak usia SD udah cari uang. Keliling foto. Dulu zaman dulu ada foto keliling, kerjasama. Ya. Jadi saya dapat uang jajan di situ. Nah, kemudian 6 bulan bisnisnya bagus, saya ditipu karena partner saya membawa pergi kamera. Nah, kalau bahasa sekarang resiko bisnis. Nah, jadi yang kedua, kita sudah berani nggak menerima resiko bisnis. Nah, jadi saya ulangi ya, kita sudah bisa belum menerima resiko bisnis. Oke, itu aja saja. Baik, Prof. Ya, menarik. Semakin sore semakin banyak ini, Prof, pertanyaannya, Prof. Ya, intinya manajemen resiko perlu dimainkan juga ya, Prof. Ujang dan Sri Hartono. Oke, pertanyaan berikutnya ini datang dari Ibu Nina Unpar Bandung. Bu Nina, itu juga kepada Bapak Profesor Ujang. Saat ini banyak kalangan membahas analisis big data. Apakah memungkinkan penerapan big data ini untuk usaha mikro dalam merespon perubahan perilaku konsumen akibat pandemi saat ini? Dan bagaimana cara praktisnya yang dapat akademisi lakukan dalam pendampingan para pelaku mikro tersebut? Terima kasih. Mungkin ini kita Pak Dr. Sri Hartono, silakan. Atau Pak Bujang dulu, karena ini tujuan khususnya pada Pak Bujang terkait ya, betul. Ya, silakan. Ini mengenai big data, Bu Nina, terima kasih ya. Big data itu sebetulnya hanya langkah awal untuk melihat secara makro kondisi. Ya. Tapi itu tidak langsung memberikan tips yang pas gitu. Ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah observasi langsung. Jadi ibu pergi ke warung, ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke toko, apa yang terjadi di sana. Ya. Nah, jadi tapi big data memberikan informasi awal untuk memulai sesuatu bisnis. Apa saja yang laku, apa saja yang dikonsumsi dan lain sebagainya. Demikian, Bu. Nah, pasti mungkin. Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara big data itu sebenarnya data-data yang lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar gitu. Untuk melihat persaingan di market dan seterusnya, mereka biasanya membeli data-data itu dengan sangat mahal. Kalau untuk pelaku UMKM sebetulnya lebih setuju yang disebut Prof. Ujang itu melihat praktek langsung di lapangan. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan real di masyarakat terkait dengan produk itu. Kemudian banyak display, kemudian responnya bagaimana, di situ dicatat nih. Jadi data-data yang seperti itu dibutuhkan yang nanti bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terkait produk yang diproduksi atau yang sedang dibuat. Kita kan tidak bisa juga terlalu mengadakan data yang terlalu canggih gitu. Sebetulnya kan di dalam bisnis itu tidak terlalu harus terlalu membutuhkan data informasi yang terlalu jelimet. Jangan, kita mikir simpel dulu. Kemudian kita sebagai pendamping terkait UMKM, ajari mereka hal yang praktis gitu loh. Bagaimana bisa menilai tentang penerimaan atau penolakan suatu produk yang ditawarkan misalkan. Ini kan hal yang sederhana sebetulnya. Nah, kita lakukan itu, riset market langsung berdampingan dengan para pelakunya langsung, melihat responnya bagaimana. Sering-sering mengadakan pameran di setiap kegiatan expo yang kecil-kecil itu, hadir di sana. Kemudian nanti apa yang diterima dari masukan dari para calon pembeli. Nah, dengan cara seperti itu pun kita sudah bisa mengkolek begitu banyak informasi. Ternyata banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, apakah dari sisi kualitas produknya, model pemasarannya,
dari sisi aspek harganya itu bisa kelihatan. Jadi kita sebetulnya sebagai pelaku usaha kecil itu sebetulnya yang paling penting adalah langsung on the spot kita mencari informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu doang. Saya pikir demikian Bu Dr. Sari. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Iya, lanjut, Prof. Ini saya tambahkan sedikit ya. Iya, lanjut, Prof. Kenapa pentingnya riset itu? Saya ulang ini. Kalau kita pergi ke Indomaret atau Alfamart, di depannya itu ada apa kira-kira? Pasti ada apa? Pedagang apa? Jajanan. Nah, ya, pasti ada pedagang jajanan. Jadi suatu saat ada minimarket yang baru, saya datang ke situ. Ada penjual gorengan. Nah, karena saya ini peneliti, jadi selalu ingin tahu. Saya bilang, Mas baru dibuka di sini? Ya, Mas baru 1 minggu. Mas tinggalnya di mana? Saya bilang. Saya tinggalnya di Depok. Kaget saya. Jadi Depok ke tempat dia jualan itu ada 40 km. Saya kaget. Loh, Mas, bagaimana tahu bisa jualan di sini? Nah, jawabannya itu membuat saya terperangah. Ya. Karena jawabannya itu adalah jawaban mahasiswa S2 dan S3. Jadi apa yang dia katakan? Kami survei, Pak. Coba bayangkan. Pedagang jajanan, ya, pedagang gorengan, untuk tahu lokasi yang bagus, dia menggunakan kata survei. Saya dengan seperti orang yang tidak tahu, maksudnya apa Mas survei itu? Oh gini Pak, kita punya grup teman. Nah ada satu orang, itu dia berkeliling mencari tempat yang bagus, mencari spot yang bagus, harganya cocok. Nah, nanti dia yang melakukan negosiasi. Coba bayangkan, seorang pedagang jajanan, dia perlu survei, dan surveinya dilakukan oleh kawannya untuk mencari tahu mana tempat yang cocok, mana bisa dinegosiasikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi penting tuh survei itu. Jangan kalah sama pedagang jajanan ya. Apalagi kalau kita mau berbisnis yang lebih besar dari itu. Nah, ini mungkin kata kuncinya ya. 20 tahun yang lalu, kebetulan ipar saya ada warga negara Amerika. Dia mau membawa investor ke Indonesia. Kemudian dia datang ke beberapa kementerian. Ada satu set pertanyaan mengenai politik. Kemudian dia bertanya, waktu itu Soeharto ya, almarhum Soeharto ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik kepada almarhum Soeharto ya, mantan presiden kita. Pertanyaannya apa yang menarik? Berapa lama lagi Soeharto kira-kira akan bisa memimpin negara ini? Jadi betapa dia tahu dalam berbisnis faktor politik menjadi sangat penting. Saya waktu itu kaget. Oh, sampai sebegitunya orang Amerika nanya Soeharto itu berapa lama lagi akan berkuasa. Nah, jadi pengetahuan mengenai politik, ekonomi, konsumen itu menjadi sangat penting sebagai dasar ya, untuk Anda berbisnis. Terima kasih. Baik, Prof. Intinya bagaimana ya mencari berbagai peluang ya, peluang bisnis untuk bisa membangun sebuah bisnis baik baru maupun mempertahankan bisnis UMKM tidak harus menggunakan big data ya. Mungkin yang paling penting adalah mencoba berbagai data yang ada itu dipertahankan dan dianalisis mana yang menjadi segmen yang tepat ya, yang tepat yang bisa kita pertahankan. Pertanyaan ini itu dari Pak Suwandi. Ini masih ada pertanyaan ini Prof ya, dan masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi nih. Selamat sore, salam kenal. Saya Suwandi dari Indonesia Startup Academy. Dari Startup Academy nih Prof, dari Pak Dr. Stiartono. Bagaimana menentukan strategi pemasaran dan pemilihan produk yang tepat untuk dipasarkan di tengah badai pandemi ini. Kemudian upaya praktis apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap survive? Pak Dr. Stiartono silakan. Sebenarnya sudah banyak tadi ya tip-tip tadi ya. Mungkin ada hal yang lebih praktis lagi ya, mungkin masih dipertanyakan ini. Oke, karena ini adalah berbicara tentang startup ya. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya sekali lagi
di dalam startup itu kan cikal bakal satu bisnis. Artinya kita punya permasalahan yang sederhana, yaitu kita punya permasalahan di permodalan yang sangat terbatas. Karena ini kita bicara mengenai startup. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai startup, kita harus memilih suatu bisnis yang memang saat ini paling mudah dan paling murah yang bisa dikerjakan. Ini contohnya apa? Misalkan let's say kita makanan tapi yang unik misalkan. Ini bisa kita kerjakan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai startup, itu tentunya kita ada yang namanya istilah ilmiah namanya agak keren itu pivot model. Jadi artinya kita dipaksa untuk maju dan mundur untuk melihat bagaimana respon dari pelanggan terkait produk yang kita tawarkan. Misalkan kita punya bikin makanan, nah kita bisa berikan satu sampel enak nggak makanan kita. Kemudian kalau nggak enak, kemudian kita mundur lagi. Jangan dipasarin dulu. Sampai ketemu, baru kita pasarkan produknya. Kalau ditanya produk apa yang paling tepat di era pandemi, semua hal yang menyangkut kebutuhan pokok yang bisa diberikan oleh para pengusaha yang bisa memenuhi kebutuhan harian, itu Anda bisa pilih. Mau makanan, mau minuman, yang paling mudah itu sekarang itu yang paling utama. Karena sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan pokok. Karena kalau beli yang sifatnya untuk yang lebih premium tuh rasa-rasanya agak jauh untuk kebanyakan masyarakat kebanyakan di Indonesia ya. Tapi ada sih sebagian orang yang di era pandemi karena masih bekerja di perusahaan yang besar, mereka menyalurkan hobi seperti main sepeda, kemudian trekking naik gunung dan seterusnya itu juga banyak. Tetapi kebutuhan mereka kan sangat terbatas. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha kecil yang sedang akan memulai usaha itu kemampuan finansial sebagai permodalan awal itu juga agak berat. Makanya yang paling penting adalah memilihlah jenis-jenis usaha yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini apa? Makanan, minuman, makanan hobi, dan seterusnya. Atau misalkan kegiatan yang sifatnya lebih memberikan satu kesenangan olahraga, itu mungkin bisa menjadi alternatif. Masalah nanti mana yang mau dipilih itu bisa ditentukan sendiri sih. Saya pikir demikian, Dr. Sari. Ya, terima kasih Prof. Dr. Insinyur Sri Hartono, mohon maaf. Pak Prof. Ujang, ada tambahan Prof. Ujang? Ya, yang jelas saya tadi informasi awal bisa diketahui dari big data ya. Jadi yang laku itu adalah suplemen, obat-obatan, tentu makanan. Nah, ternyata yang menarik adalah ini di salah satu marketplace itu ternyata ada satu produk yang paling laku selama pandemi. Mungkin bisa menebak. Ini urusannya dengan ibu-ibu ya. Apa kira-kira? Ibu moderator bisa nebak Pak? Pakaian dalam di rumah itu Pak, pakaian tidur. Betul lah. Ternyata tidur perempuan ya, itu yang paling laku itu ya. Karena banyak di rumah. Permintaannya itu melonjak sekian kali lipat ya. Nah itu tadi ya. Jadi database big data memberikan informasi awal ya. Nah, kemudian peralatan olahraga ternyata itu juga meningkat. Ya. Peralatan olahraga, kemudian apps ya, berbagai macam apps. Kemudian juga meningkat yang terkait dengan internet ya, aplikasi video conference dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, bisnis makanan minuman itu yang harus jadi bidikan utama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oke ya, jadi intinya tadi kembali kepada tips yang diberikan oleh Profesor Ujang. Pada intinya adalah tadi terkait dengan kebutuhan dasar dan keinginan yang perlu kita cari. Banyak peluang di pasar yang pada kondisi startup bisnis ini ya. Yang diutamakan adalah kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan pokok untuk obat-obatan dan olahraga ya bagi pelaku startup bisnis. Oke, berikutnya ini mungkin waktu sudah tinggal waktu 10 menit lagi nih di waktu saya. Masih ada satu Prof, pertanyaan yang menarik tentang persaingan bisnis yang faktanya di lapangan banyak yang tidak sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat. Ini bagaimana mengantisipasi persaingan yang tidak sehat seperti ini, Prof? Apa yang harus dilakukan, tips dan triknya? Kebetulan saya punya pengalaman di bisnis ini ya, kontraktor. Terutama di kontraktor Pemda, ya, pemerintah daerah itu ratusan kontraktor, dan itu saling sikut menyikut. Penyelesaiannya satu, biasanya dibuat asosiasi. Buat asosiasi, adain pengajian, diskusi bareng, semua dapat rezeki, semua kalau nggak kebagian semua.
Nah, insya Allah lakukan dulu itu. Di pasar juga ada asosiasi pedagang, ya. Tadi penentuan harga, jadi untuk menginginkan praktek-praktek kecurangan, ya. Dan itu efektif, ya. Dalam kasus kami, kebetulan ada beberapa kontraktor, ya. Itu tiap hari Selasa kita adain pengajian. Nah, salah satu intinya adalah tadi istilahnya mengatur bersama supaya tidak ada kecurangan satu dan yang lainnya. Dan alhamdulillah terselesaikan. Jadi kata kuncinya tadi, usahakan buat asosiasi. Dan harus ada orang yang tadi ke depan merangkul semuanya. Dan insya Allah bisa terselesaikan. Nah itu yang dari pengalaman kami. Ya. Dan ternyata berjalan. Ya, Prof. Ya, pada intinya artinya membangun asosiasi kemitraan dalam bentuk ya kegiatan-kegiatan yang keagamaan ya. Pak Dr. Sri Hartono silakan ditambah. Ya, mungkin agak menambah, mungkin sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan let's say kita menjual produk di marketplace gitu. Kadang-kadang banyak orang menjual produknya sama, harganya murah banget. Ujung-ujungnya adalah produknya palsu. Jadi saya punya suplemen kesehatan. Dan ternyata produk yang dijual itu yang kompetitor itu palsu. Harganya murah. Kita jualan harga 400.000 misalkan, mereka jual cuma 150.000. Nah ini kan bingung mau ngatasin. Itu kan eksternal faktor banget. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi itu? Gampang. Kalau kita masuk di marketplace, kita bisa tegur ke bagian marketplace-nya, itu bisa kita atasi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kita membangun web juga untuk menjelaskan tentang kualitas kita. Kemudian kalau kita melakukan promosi di mana-mana, jelaskan tentang apa yang membedakan kami dengan produk kompetitor yang harganya murah dan seterusnya seperti itu. Artinya sebetulnya begini, konsumen di luar sana itu tetap akan mencari produk yang berkualitas dan memang yang originalnya. Artinya kita nggak perlu takut kalau misalkan ada orang yang nakal, mengakali atau menggunakan cara-cara untuk menjatuhkan produk kita, sikut kiri, sikut kan, nggak ada masalah. In the end, konsumen akan mendapatkan produk yang terbaik yang memang bukan yang abal-abal. Karena itu, tapi caranya bagaimana? Tetap melakukan komunikasi melalui semua saluran untuk menginformasikan, untuk membangun awareness produk yang kita tawarkan. Itu yang bisa dilakukan. Asosiasi bisa dilakukan untuk pendekatan itu. Karena memang kadang-kadang kalau namanya orang mau cari kecurangan, mau dikasih apapun itu tetap akan melakukan itu. Nah, di dalam perdagangan itu kadang-kadang mereka tuh nggak mikirin tentang apa itu agama. Mereka tuh yang penting keuntungan. Ini jadi PR yang lain. Kalau dalam kelompok kecil asosiasi bisa sih, tapi kalau udah lintas wilayah, misalkan saya ada di sini menjualnya marketplace-nya saya jual dari Jakarta, kemudian yang makan pemalsuan itu orang dari Makassar atau dari Medan atau dari Palembang kan udah nggak bisa ngatasin lagi, karena itu kan borderless banget nih. Apa yang kita lakukan? Campaign kan bahwa yang produk asli itu ciri-cirinya seperti ini, warnanya begini, kemudian harganya seperti ini, salon resminya harus ini, itu harus dikasih tahu ke masyarakat. Tanpa itu kita nggak bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi sekali lagi jangan pernah kalah dengan para pengikut tadi. Pastikan Anda harus menjadi pemenang karena ada yang memang produk yang unggulannya. Begitu. Baik, Dr. Sri Hartono. Ya, waktu yang sudah semakin mendekati pukul 4:15 ya. Tadi masih ada satu ini Prof tentang sistem franchise. Apakah sistem franchise buka cabang dengan mendatangkan investor ini pada saat pandemi ini masih memberikan keuntungan yang sangat baik gitu. Ditujukan pada Profesor Ujang. Silakan Pak Profesor Ujang. Ya, terima kasih. Ya. Franchise itu intinya sebetulnya satu. Tidak ada jaminan sukses kalau nggak kerja keras. Ya. Franchisee ya atau franchisor, dia biasanya sudah punya merek yang sangat ternama. Dia ingin memperluas pasarnya. Nah, kita jangan teriming-iming bahwa merek yang terkenal ini akan laku gitu. Ternyata tidak dalam prakteknya. Contoh konkret, sekarang sudah mulai banyak gerai yang jaringan itu tutup, ya. Jadi tidak jaminan merek yang terkenal karena kata kuncinya satu, tetap si pemilik, si franchisee, ya, orang yang memiliki lisensi harus tetap bekerja keras, ya. Tapi memang itu cara yang cerdas, ya. Saya ulangi, cara yang tercerdas memperluas pasar tanpa harus mengeluarkan biaya, ya. Tapi tetap pada kata kuncinya bahwa si yang memegang hak itu
harus juga kritis melihat konsumen, persaingan di sekelilingnya, konsumennya kira-kira banyak atau tidak. Ya. Jadi merek yang terkenal hanya salah satu syarat saja, tidak selalu menentukan. Sekarang sudah terbukti beberapa gerai yang ternama close, tutup karena persaingan yang sangat tinggi. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya nih Prof, apakah dengan sistem buka cabang itu lebih baik menguntungkan dibanding sistem franchise? Gitu. Pak Sri ini yang pengalaman. Iya, Pak Sri. Pak Sri Hartono, silakan Pak Dr. Sri. Pak Dr. Sri, masih kedengar suara saya Pak Dr. Sri? Ya, mungkin begini. Ya. Soal buka cabang itu sangat tergantung, Bu. Ya. Biaya kita, ada keuntungan kelebihannya. Tapi sekarang itu sesuatu yang dihindari, Bu. Karena risikonya banyak, cost-nya sangat banyak. Makanya mereka dengan sistem itu. Tapi tadi harus ada syarat yang franchise itu. Ya. Lebih mudah membuka cabang kalau biayanya ada, SDM-nya ada. Nah, problemnya SDM itu butuh banyak. Jadi tergantung bisnisnya, Bu. Ya. Kalau kita nggak bisa mengontrol, kalau perusahaan itu kecil, biasanya buka cabang yang utama karena dia kontrol ada. Tapi tadi syaratnya harus ada SDM yang cukup. Ya. Jadi sangat tergantung kondisinya. Jadi saya ulangi, apakah buka cabang atau franchise itu sangat tergantung kondisinya. Ya. Jadi belum tentu franchise merugikan, belum tentu cabang juga merugikan. Ya, terima kasih. Pasti kelihatannya tertentang keluar. Iya, ini akses jaringan lagi nih, Prof. Jadi intinya bahwa selektif pada kondisi mana yang lebih menguntungkan disesuaikan dengan target pasar gitu ya. Sudah hadir lagi, Prof. Sudah hadir lagi. Hadir lagi ya. Lanjut Pak Dr. Sri Hartono. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik menggunakan sistem franchise atau sistem buka cabang pada kondisi pandemi ini, Prof? Pak Dokter. Ya, jadi begini, kalau kita ini dua-duanya sebetulnya bisa dipilih sih. Kalau kita membuka franchise itu kan sepanjang kita sudah bisa membangun sistem secara komprehensif, silakan kita membuat franchise. Karena kalau kita bicara franchise itu nanti kan tuntutan dari franchise itu kan tinggi sekali. Sebagai franchiser kan kita harus akan dapat tuntutan dari banyak dari orang yang mengambil franchise kita. Sehingga kontrol itu ada di dua pihak. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau kita tidak siap, itu nanti akan menjadi impact pada waktu kita bicara mengenai word of mouth. Jangan pakai si itu, nanti akan lebih banyak masalah dan seterusnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita membuka cabang, memang resikonya adalah biaya kita menjadi lebih mahal. Kemudian kalau kita mengundang investor, otomatis saham kita akan diambil atau sistem pengambilan seperti apa itu harus diskusikan secara matang. Sekali lagi, kalau akan membuat model franchise, pastikan secara sistem itu sudah mapan, siap. Kita bisa melihat semua perusahaan-perusahaan yang melakukan franchise itu mereka yang memang sudah settle secara finansial. Kemudian secara sistem mereka sudah terbangun dengan sangat baik. Yang mencoba untuk cepat-cepat karena ingin sabar membangun franchise yang tidak ready, nanti bicara mengenai mendatangkan barangnya, kemudian sistem pengawasan dan seterusnya, itu rigidnya luar biasa. Karena saya punya pengalaman, buka 1, 2, 3 cabang bagus sekali. Begitu buka rame-rame franchise ada sekitar 17, baru cuma 17 itu kocar-kacir saya. Ya ini jadi masalah. Jadi memang ini nggak mudah. Tetapi kalau memang secara human resource, kemudian semua sistem sudah terbangun dengan bagus, silahkan melakukan franchise. Karena kalau buka cabang, cost-nya itu tinggi sekali. Ini pilihan. Nah makanya ini kalau saya sih boleh saran, kalau sistem sudah bagus, silahkan franchise. Tetapi kalau belum siap, mendingan buka cabang, karena itu kontrol ada dari kita, dari lini perusahaan langsung. Itu demikian, Dr. Sari. Baik, menarik ya. Pada intinya semua dua-duanya bisa ya. Di mana tentunya harus melihat kondisi ya, kondisi apa yang bisa terus kita siapkan. Kalau buka cabang harus menyiapkan SDM, kalau buka franchise harus tahu sistemnya sudah jelas dan siap untuk dikembangkan. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini mungkin saya akan tutup dengan closing remark. Tips
dan trik untuk menciptakan bisnis yang sukses pada saat pandemi yang berkepanjangan ini. Pertama adalah tadi dari perilaku konsumen, dari perspektif konsumen, ya, pahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Nah, yang ketiga, membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tadi sudah dijawab juga oleh Bapak Dr. Sri Hartono, akan terbangun kalau ada 9 persyaratan untuk bisnis bisa berkembang. Juga salah satunya adalah bangunkan kesan, ya. Bangunkan kesan yang baik, sehingga orang juga, si konsumen akan tetap percaya. Nah, terakhir tadi ada pemikiran para peserta yang cukup jitu dan ternyata itu benar menurut Profesor Ujang, adalah bagaimana membangun komitmen pelaku bisnis itu tetap untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam closing remark ini. Kepada akhir kata, pada semua peserta dalam forum EE Seminar ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata salah, hilaf dari saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Akhir kata, saya ucapkan terakhir kali, alhamdulillahirabbil alamin.